Halo semua, saya Fahmi Ahmad Arum Pratama, NIM 190856188. Dari kelompok 1, kami akan membahas tentang usability. Usability menurut Jacob Nielsen tahun 1993 dari buku Harrison dan kawan-kawan 2013. Usability definisikan sebagai kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan 5 atribut penilaian, yaitu dari learnability, efisiensi, memorability, error, satisfaction. Learnability, pelajari atau berinteraksi dengan desain, seberapa mudah user menyelesaikan tugas-tugas dasarnya. Lalu ada efisiensi, user mempelajari desain, seberapa cepat user melakukan tugasnya. Yang ketiga ada memorability, seberapa mudah user mahir kembali dalam menggunakan desain ketika user tidak menggunakan desain dalam tentang waktu yang lama. Yang keempat ada error, seberapa banyak kesalahan atau seberapa parah kesalahan yang dilakukan oleh user dan seberapa mudah user memperbaiki kesalahan tersebut. Yang terakhir ada satisfaction, seberapa menyenangkan user menggunakan desain tersebut. Mengapa usability itu penting? Karena memudahkan pengguna, mudah dipelajari, berjalan sesuai fungsinya, berdampak pada faktor kesuksesan, menarik minat pengguna. Ketergunaan atau usability ini dimasukkan pada interaksi manusia dan komputer. Ini bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu atau kelompok. Usability merupakan bagian penting yang harus dipenuhi dalam perancangan sebuah sistem. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan komputer, para pemakai pertama kali akan berhadapan dengan perangkat keras komputer. Pemakai harus dapat mengoperasikan seperangkat alat tersebut. Prinsip usability ada 6. Yang pertama itu ada human ability, human capability, memory, proses, ada observasi, dan problem solving. Human ability adalah kualitas kemampuan manusia dalam konsep interaksi manusia dan komputer. Human ability dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yang baik dan buruk. Yang baik ini ada kapasitas long term memory tidak terbatas, ada durasi long term memory tidak terbatas dan kompleks, kemampuan memahami yang tinggi, mekanisme konsentrasi yang powerful, pengenalan pola pikir yang powerful. Ada yang sisi buruknya, yaitu kapasitas short term memory yang terbatas atau ingatan jarak pendek. Durasi short term yang terbatas itu akses yang tidak dapat diandalkan pada short term memory, proses yang cenderung salah, dan proses yang lambat. Human capability adalah faktor manusia ini yang harus diperhatikan, karena disinilah desain yang lebih baik didapatkan. User perlu mengetahui hal-hal berikut dalam merancang panca indera atau penginderaan, yaitu mata, telinga, kulit sebagai peraba, proses informasi dan sistem motor penglihatan atau indera mata, vision. Dalam konsep penglihatan terdiri dari 2 tahap, yaitu penerimaan stimulus dari luar secara fisik, pemrosesan serta interpretasi dari stimulus tersebut. Kemampuan penglihatan ada sensitivitas, luminance, jumlah cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek dengan ukuran 106 sampai 107 mil atau kisaran 170 sampai 172 km. Ketajaman penglihatan atau visual acuity, kemampuan manusia melihat objek secara detail. Lalu ada sudut pandang atau visual angle, besarnya ruang pandang yang digunakan objek. Lanjut ke derajat atau degree atau minute of arc.
dalam 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 jam. Lalu ada pergerakan, pola visual dari kata direkam, lalu di decoding menurut representasi bahasa, lalu pemrosesan bahasa meliputi analisis sintaks dan semiotik terhadap frase dan kalimat. Lalu ada mata bergerak terhadap teks atau regression, kemampuan baca akan berkurang atau menurun karena sering usianya. Lalu ada warna. Warna dikaitkan dengan hue, intensitas, dan saturation. Hue ini panjang gelombang spektrum cahaya. Lalu ada intensitas, ini adalah brightness dari warna atau tingkat cahaya dari gelap ke terang. Lalu ada saturation, ini adalah jumlah atau kadar putih, whiteness dalam warna. Masalah persepsi warna pada cones atau sel pada selaput retina yang sensitif terhadap warna, dan ganglion atau simpul saraf. Radiasi dalam spektrum atau panjang gelombang cahaya adalah 400 sampai 700 nanometer. Pendengaran atau hearing. Sistem auditori memiliki kapasitas sangat besar untuk mengumpulkan informasi lingkungan sekitar. Dapat mendengar objek apa saja yang ada di sekitar dan memperkirakan kemana objek tersebut akan berpindah. Lalu ada pemrosesan suara. Suara memiliki beberapa karakteristik, yaitu pitch atau frekuensi suara atau 20 sampai 20.000 Hz. Ada loudness, amplitude suara dari 30 sampai 100 desibel. Lalu ada suara timbre, itu adalah tipe atau jenis suara. Dalam sistem audio melakukan filtering suara, lalu kita mengabaikan suara background dan berkonsentrasi pada informasi yang penting. Perkenalkan, nama saya Ketuk Edo Daksnesa, NIM 190856189. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan materi tentang usability. Seperti yang tertera di slide, yaitu ada peraba atau touch. Touch bisa kita kenal bahasa Indonesianya yaitu sentuh. Manusia menerima stimuli melalui kulit. Kulit memiliki 3 jenis sensor penerima, bisa disebut dengan sensor reseptor. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada termoseptor, yang kedua ada nosiseptor, yang ketiga ada mekanoseptor. Jadi 3 bagian sensori reseptor ini memiliki peran masing-masing. Untuk peran termoseptor yaitu merespon panas atau dingin. Untuk peran nosiseptor merespon pada tekanan yang intens dan rasa sakit. Yang ketiga mekanoseptor merespon pada tekanan. Jadi keyboard bisa dikaitkan dengan posisi-posisi bentuk tombol, juga pengoperasian yang memerlukan penekanan, ada yang berat atau malah terlalu ringan. Proses informasi. Proses informasi pada manusia terdiri dari 3 sistem utama. Yang pertama ada perseptual, kedua kognitif, yang ketiga ada sistem motor. Untuk perseptual ada 3, yaitu yang pertama menangani sensor dari luar, yang kedua sebagai buffer atau menampung masukan yang diterima dari indera manusia. Mungkin jadi pertanyaan, buffer itu apa? Jadi saya jelaskan sedikit. Setahu saya buffer itu ada di wilayah lingkungan memori. Anggap saja ada di wilayah internal memori. Jadi berfungsi buffer ini untuk penyimpanan data sementara. Misalkan dari data 1 ke data 2, kita memindahkan data 1 ke data 2. Seperti itu, kurang lebihnya. Yang ketiga, lanjut ada diproses atau diterima untuk diteruskan ke otak atau memori. Jadi memori juga saya jelaskan sedikit. Seperti yang kita ketahui bersama, baik pun semua orang pun sudah tahu memori itu definisinya seperti apa. Jadi memori itu bisa kita definisikan untuk penyimpanan data, atau di manusianya itu yang dinamakan dengan otak. Jadi itu termasuk komponen yang paling penting dalam kehidupan. Jika tidak ada otak atau yang bisa disebut dengan memori, kita
tidak akan bisa bertindak, karena otak itu penting, perannya cukup penting, dan memori juga cukup penting dalam kinerja komputer. Jika tidak ada memori, tidak ada aplikasi yang akan bisa dijalankan, seperti itu. Yang kedua ada kognitif, memproses hubungan keduanya. Yang terakhir, sistem motor, mengontrol aksi atau respon seperti pergerakan, kecepatan, dan kekuatan. Memori menyimpan pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural. Seperti pada bagan, seperti itulah jadi langkah-langkah dari memori. Terdiri 4 tipe memori. Dari keempatnya itu, yang pertama ada perceptual buffer, short term memory, intermediate, dan long term memory. Perceptual buffer atau memori sensor. Jadi perceptual buffer ini terbatas kapasitasnya, informasi yang masuk melalui indera tidak sesuai dapat diproses. Untuk short term memory, memori kerja menyimpan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat atau sementara pada saat kita sedang melakukan pekerjaan. Dapat diakses dengan cepat, namun berkurang secara cepat pula. Jadi ini termasuk dengan kekurangannya. Kenapa tidak dapat diakses dengan cepat, namun berkurangnya itu bisa dibilang lama? Itu jadi suatu kelebihan kalau misalkan bisa. Tapi ini namanya short term memory, jadi ya seperti itu. Metode digunakan untuk mengukur kapasitas yaitu berdasarkan ada 2. Jadi yang pertama panjang suatu deret atau sekuensi yang dapat diingatkan secara terurut. Untuk yang kedua, kemampuan mengingat kembali item-item secara acak. Intermediate itu menyimpan ke LTM, jadi long term memory. Long term memory itu penyimpanan utama untuk informasi faktual, pengetahuan berdasarkan eksperimen atau pengalaman, aturan-aturan prosedur, tingkah laku, dan sebagainya. Kapasitas lebih besar, waktu akses yang lebih lambat, serta proses hilangnya informasi lebih lambat. Jadi bisa disimpulkan juga kekurangan dari long term memory ini, proses dan aksesnya bisa dibilang lambat, jadi kurang efektif juga sih. Terdapat 2 jenis LTM. Yang A, memori episodik, yang B, memori semantik. Untuk memori episodik menyimpan data kejadian atau pengalaman dan bentuk serial menurut waktu. Memori semantik menyimpan rekod-rekod fakta, konsep, keahlian atau skill, serta informasi lain yang diperoleh selama hidup dengan terstruktur. Pemrosesan memori jangka panjang. Jadi untuk pemrosesan memori jangka panjang ada aktivitas tersimpan karena pengulangan atau rehearsal Ebbinghaus. Lanjut, jumlah yang dipelajari berbanding lurus dengan waktu mempelajarinya, sama dengan total time hypothesis. Proses melupakan informasi atau bisa disebut dengan decay. Proses memanggil kembali informasi atau bisa disebut dengan recall. Penyelesaian masalah bisa disebut dengan reasoning. Setelah penyimpanan di LTM atau long term memory kemudian diaplikasikan. Penalaran atau reasoning, proses pengambilan kesimpulan mengenai sesuatu atau hal baru yang pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Reasoning terdiri dari deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif menarik kesimpulan secara logika dari premis yang diberikan. Jika A, maka B. Sangat buruk untuk mengkonfirmasikan validitas dan kebenaran. Induktif menggeneralisasi dari kasus sebelumnya untuk belajar tentang hal baru. Meskipun induksi mungkin tidak dapat diandalkan, namun merupakan proses yang berguna. Induksi mengakibatkan manusia senantiasa belajar mengenai lingkungan. Abduktif, penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan event yang kita amati. Mungkin tidak dapat diandalkan, namun manusia seringkali menerangkan sesuatu hal dengan cara seperti ini dan mempertahankan hingga ada bukti yang lain mendukung penjelasan atau teori alternatif. Selanjutnya ada yang namanya USD, User Centered Design. USD ini
definisinya yaitu sebuah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem, kesulitan pengguna atau end user. Prinsip-prinsip dalam USD ada 3 prinsip. Yang pertama, fokus pada pengguna. Yang kedua, perancangan terintegrasi. Yang ketiga, dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Untuk fokus pada pengguna, perancangannya harus terkoneksi langsung dengan pengguna akhir atau calon pengguna melalui wawancara, survei, dan workshop pada saat perancangan, yang bertujuan untuk memahami kondisi, karakter, dan sikap pengguna serta karakteristik antropometrik. Perancangan terintegrasi. Perancangannya harus menyangkut antar muka pengguna sistem bantuan, dukungan teknis, serta prosedur untuk instalasi dan pengaturan konfigurasi. Dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Salah satu pendekatan yang berhasil dalam perancangan sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi feedback yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Perancangan interaktif. Jadi perancangan interaktif sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali. Berdasarkan hasil tes, kelakuan dari fungsi antarmuka, sistem bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan dalam pelatihannya. Jadi untuk melakukan pengembangan sistem ini, berdasarkan gambar yang di atas dapat dilakukan dengan 4 pendekatan. Jadi mohon maaf untuk gambarnya mungkin lupa ditempelkan dalam PowerPoint ini. Jadi kita lanjut aja. 4 pendekatannya itu yaitu Soft System Methodology atau SSM, Open Task Analysis atau OSTA, Multi-View Methodology yang dilengkapi dengan rentang perencanaan sampai dengan implementasi, dan yang terakhir Start Life Cycle, fokus utama pada perancangan. Proses User Design Center. Ada 4 proses dalam USD, yakni memahami menentukan konteks pengguna, menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi, solusi perancangan yang dihasilkan, evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Penentu keberhasilan sistem. Jadi keberhasilan sistem ini ada penentunya juga, yaitu berguna atau bisa disebut dengan useful, dapat digunakan atau usable, digunakan atau use. Jadi berguna, useful ini sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi apa yang diinginkan oleh pengguna itu sesuai dengan ekspektasi pengguna. Misalkan pengguna itu inginnya seperti yang diinginkannya, seperti ini yang si A pengennya tetap si A, yang B pengennya si C gitu, seperti itu. Jadi tetap dengan pendirian penggunanya atau ekspektasi penggunanya, rencana dari penggunanya. Dapat digunakan atau usable, sistem yang mudah dioperasikan. Anggap saja seperti kita menggunakan aplikasi yang mudah kita gunakan, seperti misalnya Google. Jadi tampilan Google itu kan simple banget ya, simple dan jelas. Jadi di tengah-tengah itu ada tulisan Google besar dan telusuri atau search. Jadi di kalangan anak kecil, di kalangan anak kecil, di kalangan orang dewasa pun, atau orang tua pun sudah bisa mengakses Google dengan mudah karena emang tampilannya simple dan jelas. Jadi seperti itu usable. Lalu use, sistem yang memotivasi pengguna untuk menggunakannya, menarik dan menyenangkan, dan lain-lain. Mungkin seperti ibarat game ya, apalagi game sekarang itu yang ngetren game Among Us. Jadi gimana ya, itu saya kurang tahu tentang Among Us karena saya kurang main, tapi katanya itu game yang sangat seru, apalagi sekarang banyak yang memainkan game tersebut. Sistem yang memotivasi pengguna untuk menggunakannya, menarik dan menyenangkan, dan lain-lain. Jadi game itu menyenangkan bagi penggunanya, bisa menghilangkan stres, menghilangkan rasa bosan. Jadi cukup mantap sih menurut saya. Jadi seperti itulah penjelasan dari JUS. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Perkenalkan, saya Kadek Dwi Prendana Siasa
908561090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komponen penentu daya guna. Yang pertama, kemampuan untuk dipelajari atau learnability merujuk kepada suatu sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Mereka ingin dengan cepat menggunakan sistem tersebut untuk melakukan pekerjaan tanpa banyak kesulitan. Lalu, yang kedua ada efisiensi, menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan suatu sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang ketiga, mudah diingat atau memorability, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi, untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman dari berbagai hal yang ditakutkan pengguna, antara lain perlunya: yang pertama, menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan buton keluar atau hapus berdekatan dengan buton simpan, menyediakan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan, contohnya undo dan ketika kita mau menghapus. Selanjutnya ada kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Lalu ada menguji daya guna. Yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia-komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara cepat. Yang ketiga, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang keempat, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Lalu ada daya guna heuristik. Secara singkat, daya guna heuristik merupakan metode untuk menganalisa suatu alat atau objek dan untuk mengidentifikasi setiap masalah desain yang berhubungan dengan user interface. Ada 10 aturan bahasa umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, visibility of system status. Yang kedua, match between the system and the real world. Yang ketiga, user control and freedom. Yang keempat, consistency and standard. Yang kelima, error prevention. Yang keenam, recognition rather than recall. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Yang ke-8, aesthetic and minimalist design. Yang ke-9, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Yang terakhir ada help and documentation. Yang pertama, ada visibility of system status. Jadi sistem harus selalu memberi informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi, baik melalui umpan balik yang sesuai dalam waktu yang wajar. Selanjutnya ada match between system and the real world, yaitu sistem haruslah mampu memberikan informasi yang mudah dipahami seperti bahasa sehari-hari untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi user.
Lalu ada user control and freedom, yaitu mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user dalam menggunakan interface. Contohnya seperti user yang dapat melakukan undo, redo, dan lain-lain. Selanjutnya ada consistency and standard, yaitu desain konsisten dan baik akan memudahkan bagi user dalam mengenal fitur agar tidak membuat user ragu-ragu saat menggunakan fitur tertentu. Hindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Selanjutnya ada error prevention, yaitu suatu fitur dalam laman yang berguna baik menghilangkan kondisi rawan kesalahan, baik dengan memberikan opsi konfirmasi pada pengguna sebelum mereka berkomitmen untuk melakukan tindakan. Selanjutnya ada recognition rather than call, yaitu pengguna tidak harus mengingatkan informasi dari satu bagian dialog ke bagian lainnya. Artinya, menyarankan pengguna pada satu set opsi daripada membiarkan pengguna untuk menelusuri semua, di mana hal ini dapat meminimalkan aplikasi memori pengguna. Lalu ada flexibility and efficiency of use, yaitu meminimaliskan atau menyederhanakan tampilan dengan menyembunyikan tindakan lanjutan, sehingga pengguna pemula tidak perlu menggunakan opsi lanjutan. Hal ini biasa terdapat pada instalasi software di mana terdapat pilihan instalasi cepat untuk pengguna pemula dan customize untuk pengguna mahir akan fitur yang tidak ingin diinstal. Selanjutnya ada aesthetic and minimalist design, yaitu desain layout yang baik haruslah nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik, posisi yang sesuai dan serasi, dengan desain yang minimalis dan dipadukan dengan white space atau jarak antar elemen yang sesuai akan membuat aplikasi terlihat elegan. Lalu ada help user recognize, diagnose, and recover from error, yaitu desain yang baik dan nyaman tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error bila terjadi. Saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error namun juga memberikan solusi. Lalu yang terakhir ada help and documentation, yaitu harapan user menggunakan sistem atau aplikasi tertentu dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaannya, kita perlu diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Sekian pemaparan materi usability dari kelompok 1. Terima kasih.